Oke, kamu sedang dekat dengan seseorang saat ini guys ya. Casual communication ceritanya yang terjadi di antara kalian berdua ya. Jadi kayak apa kabar? Kabar baik. Udah mamam, udah mama, udah komunikasi berjalan dengan baik dengan lancar. Tapi itu hanya bicara yang casual-casual saja. Ketika sudah bicara tentang how about your life, your personal life, maka ini orang akan close off, mundur, memilih diam, mengalihkan pembicaraan dan tidak mau membahas tentang masalah pribadinya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang selalu tertutup mengenai kehidupan pribadinya. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Mei 2024 ya. Oke, kamu sedang dekat dengan seseorang saat ini guys ya. Casual communication ceritanya yang terjadi di antara kalian berdua ya. Jadi kayak apa kabar? Kabar baik. Udah mamam, udah mama, udah komunikasi berjalan dengan baik dengan lancar. Tapi itu hanya bicara yang casual-casual saja. Dan aku rasa kalian sudah cukup lama dekat, bisa antara 3 atau 4 bulan, bahkan ada yang beberapa sampai 6 bulan sampai setahun terakhir. Tapi semuanya tentang casual. There's no upgrading in communication ya. Ketika sudah bicara tentang how about your life, your personal life, maka ini orang akan close off, mundur, memilih diam, mengalihkan pembicaraan dan tidak mau membahas tentang masalah pribadinya. Kemungkinan besar ada yang dikasih tahu tapi hanya berupa clue-clue atau tidak detail. Dan ini biasanya terjadi pada orang yang memang detail oriented seperti kamu guys ya. Kamu itu nggak suka kalau nanggung-nanggung atau setengah-setengah. Jadi misalnya kamu kerja di mana? Aku kerja sebagai asisten ASN begitu ya, bukan asisten. ASN di mana? Departemen apa? Bagian mana? Ditempatkan di mana? Kamu tipikalnya yang seperti itu. Tapi kemungkinan besar kalau ditanya, dia cuma bilang aku ini ASN gitu aja. Dan kalau kamu tanya mulai mendetail, dia itu akan close off atau kayak tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Everything you ask about this personal life, maka kamu akan kecewa karena tidak mendapatkan informasi detailnya ya. Itulah tujuan readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu guys keadaan dia sebenarnya gimana sih, kenapa dia tidak mau terbuka dengan kehidupan pribadinya padamu ya. Mudah-mudahan nanti dari hasil readingan ini, dari video yang kamu tonton ini, kamu bisa dapat gambaran kira-kira kenapa ini orang close off soal personal life atau kehidupan pribadinya, dan apa yang harus kamu lakukan berikutnya dalam menghadapi dia ya. Karena tentunya ini orang penting guys. Kenapa kamu sampai pengen tahu mengenai kehidupan pribadinya? Tentu dia penting bagimu. Oke, Libra datang. Halo Libra, thank you very much for coming. Antara kamu yang Libra atau orang yang sedang kamu fokuskan ini seorang Libra ya. Gini guys, silakan kamu terus fokuskan wajah dia dan kemudian sebutkan namanya di dalam hatimu sampai nanti kartu ini terbuka semuanya di atas mejaku. Karena itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi agar kartu yang keluar untuk menanti adalah kartu yang paling tepat ya. Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra. Kenapa harus Libra? No, not only for Libra. For all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang selalu tertutup mengenai kehidupan pribadinya. Oke. Benar-benar tertutup ya guys. Tapi percayalah guys, di atas mejaku tidak ada yang tertutup ya, semua terbuka ya. Kalau kartu yang datang tertutup aku akan buka ya nggak sih? makanya tidak ada yang tertutup di mejaku ini. Oke. Shift heaven stabilize your energy field. Kalian berdua ini kayaknya akan segera atau ya diharuskan segera untuk upgrading the connection. Jadi yang awalnya hanya sekedar teman chat, sebentar lagi harus segera dekat, harus segera bertemu. Ya biasanya ini orang-orang yang ketemu di ini guys, dating application, social media, yang iseng-iseng ngechat dan kemudian gayung bersambut. Nah, dan nggak boleh hanya sekedar begitu-begitu saja ya, karena the two of you is like
There is another story, cerita yang harus segera terjadi di antara kalian berdua, dan itu membutuhkan kejujuran satu sama lain mengenai kehidupan pribadi. Dan kamu ready, aku lihat siapapun yang sudah menonton saat ini, kamu siap untuk jujur dengan kehidupan pribadimu, dan bahkan kamu sudah mulai banyak bercerita ke dia tentang what happened to you, how about your past, your situation right now, and your dreams in the future. Itu yang paling penting ya guys dalam menjalin hubungan. Bagaimana keadaanmu saat ini, kemudian apa yang terjadi padamu di masa lalu yang bisa kamu ceritakan, dan kemudian mimpi kamu ke depan seperti apa. Itu yang paling penting dalam relationship, yang paling penting ya. Yang pertama untuk di-share, dan kalau memang itu satu frekuensi guys, kayak satu vision istilahnya, itu akan cepat sekali gayung bersambut ya. Kalau seandainya memang cocok banget. Kamu sudah mulai terbuka dan ini orang masih tidak mau terbuka. Sementara katanya ada rencana untuk kalian berdua naik ke tahap yang lebih serius, tapi membutuhkan kejujuran. Dan ini orang guys is not like ready for any shifting right now. Ada yang naik tapi dia belum siap untuk naik. Ada keseriusan yang ditawarkan untuk dia tapi dia belum siap untuk serius. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kamu ya. Kamu gak bisa maksa orang untuk serius, kamu gak bisa maksa orang untuk naik, kamu gak bisa memaksa orang untuk menyadari bahwa ada kesempatan atau peluang, kecuali memang dia yang memutuskan untuk naik. Oke? Yang aku lihat di sini ada shifting yang terjadi di antara kalian berdua, tapi dia tidak mau naik, tidak mau ada upgrading. Apa yang harus aku lakukan, Ray? Kalau dia nggak mau naik, aku udah mau naik. Bye bye, goodbye, thank you and goodbye. Karena once kamu shift guys, naik, akan sangat rugi sekali kamu kalau kamu memilih turun hanya gara-gara ada orang yang tidak mau naik. Kesempatan untuk naik itu datang ke kalian berdua ya toh. Hey kamu naiklah, hey kamu naiklah. Kamu memilih yes naik, berarti kan ada level yang lebih serius. Dia nggak mau naik, masa kamu turun lagi guys? Naiklah, tetap aja di atas. Berarti di atas kamu akan bertemu dengan yang satu frekuensi, yang satu vibe denganmu. Yang dalam hal ini adalah orang yang akan dengan jujur cerita tentang kehidupan pribadinya ke kamu. Kamu harus siap sedia untuk selalu mengatakan goodbye untuk mereka yang tidak mau shifting. Terutama kalau universe yang suruh untuk shift, naik. Ini yang sering terjadi di dunia ini guys. Makanya orang naik turun, naik turun, naik turun. Galau dia, merasa stuck, merasa nggak ada perkembangan. Kalau ini sudah lebih dari 6 bulan guys, berarti kamulah tipe yang naik turun, naik turun, naik turun tadi. Kadang-kadang kamu naik kayak berusaha seolah ngajak dia naik dengan cara kamu jujur tentang dirimu sendiri, keadaanmu gitu. Ini orang kok malah nggak ngebales ya, nggak ngerespon. Gue udah bilangin semua siapa mantan-mantan gue, gimana kejadian dulu waktu di masa lalu, apa harapan gue dalam relationship. Kenapa dia nggak pernah mau membahas tentang itu? Dia menolak untuk naik. You have to say goodbye to this person ya. Kalau nanti dia kelihatan di near future-nya tetap menolak untuk shifting, you have to be ready to say goodbye ya. Karena opportunity guys kadang-kadang bisa datang ke semua orang, tapi tidak semua orang mau menerimanya. Dan itu keputusan mereka, dan itu bukan salahmu. Oke. Let's see Libra. Kenapa dari tadi Libra aja ya? Aduh. Silakan kamu fokuskan wajah dia nih guys, dan kemudian sebutkan namanya di dalam hatimu sampai nanti semua kartu terbuka ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom, please come and bless this. Thank you very much. Bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang selalu tertutup mengenai kehidupan pribadinya. There is shifting here, halo. Nah, Sword itu memicu konflik ya guys, cari masalah. Virgo. Hermit card ini kartu Virgo ya guys. This is solitude atau kartu menyendiri, kartu gelap gulita, kartu dealing with dark night of the soul. Beberapa di antara kalian mungkin sudah pernah dengar istilah Dark Night of the Soul. Ini proses healing guys, cleansing the soul, yang membuat orang disuruh mundur from any kind of situation yang saat ini sedang kacau balau dalam kehidupan mereka, like in pain, lagi ada trauma.
yang harus dibereskan di masa hermit. Jadi kalau misalnya cerita ini adalah tentang romance, karena kalian akan di-upgrade dalam urusan romance begitu, shifting dalam urusan romance, berarti urusan romance dia ini atau feeling dia ini masih belum healed, ya, masih belum cukup standarnya untuk bisa shifting. Kenapa? Karena menolak. Sehingga hermit ini lebih lama ada dalam hidupnya. Semua orang dipaksa tanda petik guys untuk segera auto healed. Apalagi kalau Major Arcana sudah datang, kartu-kartu healing itu sudah datang guys, kayak Hermit, Hierophant, apalagi kartu healing guys yang bias Temperance ya. Itu manusia harus dipaksa, memaksa dirinya untuk segera healing, karena kita itu memang didesain untuk heal. Kalau badan kita ini termasuk jiwa kita ini tidak didesain oleh Tuhan untuk healing, automatically yang disebut dengan personal healing, hancur lebur kita guys. Hari ini ada orang yang nyakiti kita, hancur kita, karena gak akan healed. Besok 2 tahun yang lalu ada orang yang menyakiti kita, bikin kita trauma. Kalau kita tidak bisa auto healed, hancur lebur kita. Kita akan selalu auto healed. Itu yang perlu aku ingatkan sama kalian, because our body, our soul is designed to auto healed. Tapi gak semua orang mau healed. Mereka itu adalah orang-orang yang akan tetap desperate dengan pain in the past. Ya, kalau aku ingatlah masa laluku, dimana ketika orang tuaku keduanya bercerai, papaku pergi, mamaku pergi, mereka tidak mau nerima aku. Bla 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 bla. Our body, our soul designed to auto heal. Tahu tubuh kita itu auto healnya mana? Sistem kekebalan tubuh, lymphatic system. Darah merah, sel darah putih, kelenjar limpa, limfatik katanya, itulah yang menyerang virus, bakteri, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita guys. Tangan ini penuh dengan bakteri ribuan, ada yang jahat banget malah masuk ke mulut, air ludah kita menetralisir semuanya. Itulah tandanya Tuhan mendesain tubuh kita secara fisik untuk healed. Even sakit pun kita akan healed automatically. So that the soul, makanya ada cakra. Semua yang sakit-sakit itu akan di-healed sama cakra. Tapi akan ada aja orang yang menolak dan selalu mengatakan bahwa dirinya in traumatic situation. Ada masalah yang belum aku clearkan. 23 tahun masih belum clear rasa sakit ini, ya itu serah lo, urusan lo. Lo mau healed atau enggak? Lu punya masalah yang sama dengan si A healed 3 tahun, kamu 23 tahun belum healed, yang tolol siapa? Ya si C yang tolol, bukan kamu. Kamu mah pinter terus ya. Oke. Ini orang kayak menolak ya, karena masih dalam masa hermit, kayak menolak untuk ada progres. Ya, bisa jadi macam-macam ya guys. Aku pernah ngasih tahu semua informasi penting tentang my personal life. Kau tahu apa yang kejadian berikutnya? Ya dia pakai untuk pinjol. Saat KTP ku Rey, kalau misalnya aku tuh kenal sama orang baru, KTP ku tuh aku fotoin, apalagi fotonya lengkap dengan diriku lagi kayak ya. Nggak taunya dia kasihin ke pinjol. Trauma ku Rey, itu kejadiannya 14 tahun yang lalu. Gila nggak sih guys? 14 tahun lalu dia masih trauma gara-gara masalah begituan. Dan katanya itu yang membuat dia tidak percaya, sehingga siapapun yang mau mendekat ke dia menanyakan informasi pribadi tentang dia, no way, there's no way on hell kamu akan dapat informasi pribadiku. Karena 14 tahun lalu ada orang yang aku kasih informasi pribadiku dan dia mengkhianatiku. Apakah itu masalahmu guys? No, it's not your problem. Makanya tadi aku bilang siap-siaplah bilang goodbye, karena aku udah membereskan masalahku dan aku sudah siap untuk new shifting energy. Kamu gak siap, bye-bye. The Three of Pentacles, please mind your own business. Jadi serangan ini orang ke kamu nanti karena dibawa Knight of Swords guys, itu baunya konflik banget. Semakin nanti kamu mencari informasi pribadi tentang dia atau meminta dia untuk terbuka personally, dia akan mulai menyerangmu. Knight of Swords itu konflik. Dan inti penyerangannya atau alasan penyerangannya adalah mind your own business. The Three of Pentacles, jangan suka kepo sama orang. Kamu pun sebenarnya gak pengen kepo sama dia guys, but you can feel this shifting energy. Hey, kayaknya kita ini masih ada urusan deh, dan urusan kita ini kayaknya akan lebih serius. Are you ready? Because I'm ready. Dia gak ready guys. Kamu sudah ready, ya udah, tinggalin aja, emang kenapa? Eight of Swords,
terpenjara, terikat dengan I don't know. Biasanya ada seperti adalah apa ya guys, penjara ilusi, dan ini biasanya masa lalu atau masa depan ya, yang tidak real lagi. Air sign energy Libra, Gemini, Aquarius kuat sekali di sini. Ada Virgo juga, oke. Dan yang terjadi pada dia ini, it's all about illusion, karena sudah tidak real. Kalau misalnya masa lalu yang pernah nggak baik baginya, artinya dia pernah seopen-opennya ke seseorang yang bukan kamu tentunya, dan kemudian ada terjadi pengkhianatan, atau misalnya justru malah membuat masalah karena dia open, itu yang membuat dia close off saat ini, atau merasa kayak nggak ada gunanya juga kalau mereka tahu tentang kehidupan pribadiku, nggak ada gunanya juga kalau lu tahu tentang kehidupan pribadiku, toh pada akhirnya nanti akan begini, dan begininya itu adalah semua trauma yang terjadi di masa lalu. It's like that, okay. This person is not ready yet. Wheel of Fortune. Tapi dia nggak mau kehilangan kamu. Nggak mau kehilangan kamu guys. Itu dia masalahnya. That's why this person always keep this communication casual. Udah mamam sayang, udah berak. Cebok nggak tadi sebelum berak? Tainya warna apa? Dia kan selalu mencari cabang-cabang casual communication yang akan membuat kamu selalu nempel, nggak pergi. Itu yang membuat kamu yang dari awalnya shifting, turun lagi, shifting, turun lagi, untuk sebuah komunikasi yang tidak bermanfaat, yang tidak berkualitas. Because this person don't want to lose you, but this person also don't want to shift. Yang rugi siapa guys? Iya, yang rugi tetangga kamu. Oh enggak. Kayaknya kamu udah yang rugi ya. Ya, karena kan kamu harusnya shifting. Karena begitu kita shifting guys, new frequency, new vibes. Ini orang-orang baru semua loh guys. Wah, luar biasa itu guys. Yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih percaya diri, yang udah pada heal dengan masa lalunya. Yang seksi-seksi di situ semua guys. Dan kamu lebih memilih untuk naik turun ke orang yang miserable, pathetic, menyedihkan keadaannya saat ini. Come on, you don't have responsible for another people's life, another people's happiness. No, kamu nggak terlahir untuk membahagiakan orang di dunia ini guys. Kamu nggak terlahir untuk membuat orang senang, menyenangkan orang, menemani orang. Nggak ada yang menyuruh kamu untuk melakukan itu. You don't have any obligation to make this person feel safe, karena kamu tetap berada di bawah bersama dengan dia. Ten of Pentacles. Hati-hati, kayaknya dia sudah married deh. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin ngerasa ya guys, bisa jadi dia ini, karena aku nggak ngeliat tipe orang yang kayak tipe orang yang pembohong gitu, nggak ngerasa sih, tapi close off ya, itu beda guys. Pembohong itu biasanya akan langsung menggembar-gemborkan, jadi begini, aku ini adalah direktur di komisaris di 3 perusahaan internasional, padahal sebenarnya kagak gitu. Kamu ngerasa ini orang nggak ngomong besar, that's why you like this person. Maybe dia ini nggak menggede-gedekan. Itu yang bikin kamu penasaran, tapi juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya, that's why aku bilang tadi very very close off. Kalau misalnya yang kamu ingin tahu adalah tentang status, kemungkinan besar masih ada pernikahan di sini, kemungkinan besar ya, karena kita tidak akan klarifikasi readingan ini seperti yang aku janjikan, because the Ten of Pentacles is family. Berarti ada complicated situation, because Libra card tadi nembak. Itu biasanya adalah kartu-kartu decision should be made, biasanya berkaitan dengan mengakhiri hubungan, atau janda wannabe, duda wannabe, tapi masih belum terrealisasi. Kemungkinan besar 90% aku lihat itulah yang menjadi masalah saat ini. Bisa jadi dia ngaku single, ternyata masih bini orang atau masih laki orang, tapi urusan dia dengan bininya atau lakinya menjelang ambang ending. Kayak begitu yang aku lihat ya guys. The Page of Cups. Let's be friends. Can we be friend? Teman, Page of Cups ya. Dia akan menawarkan pertemanan ke kamu sebagai opsi terakhir. Padahal guys, ingat ini shifting ya. Lagi-lagi aku bilang, kalian sebelumnya teman. Ketika ada cerita tentang shifting, berarti di atas teman, dan dia menawarkan jadi teman. Iya gak sih?
Logikanya coba. Kecuali tadi awalnya kamu baru kenal ini orang 2 jam dan kamu langsung tanya gimana statusmu, berapa gajimu, kamu kerja di mana, apakah kamu bisa menghidupi aku. Nah, itu baru bahaya. Tapi ini kan udah cukup lama, 3 sampai 6 bulan terakhir kan udah teman itu ya, hitungannya 3-6 bulan terakhir. Tanya-tanyaan udah mama, udah udah cebok, itu mah 3 bulan terakhir. 6 bulan kamu tanyain dia udah cebok atau dia nanyain kamu udah cebok habis begitu. Aku rasa mah itu udah teman ya. Nah, dan tidak ada yang bisa dia tawarkan lebih dari situ selain teman, the Page of Cups. Sementara kartu Oracle bilang the two of you must be shifting, naik dari sekedar teman menjadi lebih istimewa. Katakanlah pacaran atau saling terbuka satu sama lain, saling percaya, teman dekat banget, kita whatever you mention, tapi yang jelas naik. Keadaannya bukan seperti yang 3 bulan atau 6 bulan terakhir. Harus lebih istimewa dari itu, dan dia hanya bisa menawarkan Page, dan Page adalah terendah dalam hal emotion. Makanya ini sering dikategorikan dalam pertemanan, friend zone istilahnya. There's no friend zone between the two of you anymore. Kalian harus shifting, naik. Kalau dia tidak mau naik, bye-bye. Hey, kenapa ada Taurus di sini muncul bersama Virgo? Kayak dugaanku guys, oke. Taurus ini, Taurus lagi, the Hierophant card ini adalah kartu konvensional, kolot, old fashion ya. Sulit sekali untuk menghadapi perubahan, sulit sekali guys untuk menjalani modernisasi. Yang aku lihat kaitan terkuat di sini adalah shifting is always about changing, berubah. Dan orang-orang yang di bawah naungan Hierophant atau Taurus itu paling tidak suka berubah guys. Biasanya mereka suka yang fix-fix ya, yang tenang-tenang, yang stabil-stabil, yang gitu-gitu aja. Aku rasa itu yang membuat ini orang kayak merasa ketakutan ketika kamu mulai menjelajah ke personal life. Karena memang itu syarat utama untuk shifting, because honesty is the main capital ya, modal utamanya kejujuran tentang dirimu, tentang dirinya yang harus segera dengan berani dia ungkapkan ke kamu. But this person can only offer you let's be friend, yang akan 6 bulan ke depan cerita komunikasi kalian lagi-lagi seputar udah makan, udah berak, udah cebok, sama tainya warna apa. Tidak berkualitas. Sementara kamu ditetapkan untuk segera menjalani hubungan berkualitas di frekuensi yang baru, bersama dia atau tidak bersama dengan dia. Ketika tidak bersama dengan dia, berarti bersama orang lain yang akan segera kamu temui di frekuensi yang baru. So, today say goodbye. Tidak ada tunggu-tunggu lagi. Kalau dia masih tetap tidak mau, hari ini guys, ngasih tahu tentang kehidupan pribadinya, keluarganya, masa lalunya, semua yang pengen kamu tanyakan tentang dia. Sudahi pembicaraan, jangan berbicara lagi, jangan buang-buang waktu lagi, karena warna mu paling itu-itu aja guys ya. Jangan bahas warna sampai 6 bulan ke depan. Itu-itu aja kok warna oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Diri dengan kabar dia yang selalu tertutup mengenai kehidupan pribadinya di bulan Mei 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi diri dengan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.